Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Fakultas Pertanian UGM sangat memberikan apresiasi kepada tim yang dipimpin oleh Bapak Hardaningsih yang telah melakukan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Kulon Progo dalam bentuk bagaimana memelihara cacing untuk pakan, kemudian juga membuat bibit untuk lele maupun juga membesarkan lele untuk konsumsi. Dan pengabdian yang dilakukan oleh tim ini sangat ideal karena tidak hanya ini dari sisi teknis tapi juga pasar dengan menghubungkan bantuan non tunai yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan payung bela beli Kulon Progonya. Nah, tentunya Fakultas Pertanian UGM mengharapkan program yang sangat ideal dan bagus ini bisa berkembang lebih lanjut, tidak hanya nanti di daerah Kulon Progo, tapi juga bisa di DIY, kemudian juga di seluruh wilayah Indonesia. Kami sebagai dekan di Fakultas Pertanian UGM akan terus mendukung untuk mengembangkan program ini, karena program pengabdian adalah menjadi salah satu dharma di Fakultas Pertanian UGM. Nah, tentunya pengabdian yang begini ideal, ini kami ingin dikaitkan dengan ulang tahun Fakultas Pertanian UGM yang tahun ini sudah berulang tahun Dies Natalis yang ke-74. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pijakan bagi kita di Fakultas Pertanian UGM untuk menjelang usia 75 tahun di tahun depan. Ini kita bisa merintis tahun ini, kemudian tahun depan terus kita kembangkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan produksi ikan lele di Kecamatan Kalibawang, khususnya Kelurahan Banjarharjo, dalam rangka memenuhi tanggung jawab penyediaan ikan lele konsumsi 7 ton per bulan untuk kepentingan bansos, maka di Kecamatan Kalibawang, khususnya Banjarharjo, ada kegiatan dari hulu ke hilir. Untuk kawasan produksi budidaya lele, ini tujuan kita atau target kita itu produksi lele 800 kilo per hari. Nah, di tempat ini nanti kita upayakan, kita support untuk menjadi salah satu kawasan produksi lele di tempat ini. Jadi nanti kita menggabungkan 3 kelompok, salah satunya ini menjadi satu manajemen. Sehingga nanti produknya itu kurang lebih 800 kilo setiap harinya, Pak. Nah, kalau produksi kita naik, bisa continue, kualitas baik, insya Allah pasar ini terjaga. Untuk kelompok Alam Tirto ini berada di wilayah Padukuhan 2, Kelurahan Banjarharjo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, yang beranggotakan saat ini 12 orang, terdiri dari masyarakat Padukuhan 2, ada juga masyarakat Padukuhan 23, dan ada juga masyarakat Padukuhan Ngemplak. Jadi terdiri dari 3 pedukuhan yang ikut tergabung dalam kelompok Alam Tirto ini yang memiliki antusias atau minat dalam budidaya perikanan lele. Untuk pengelolaannya kita memakai sistem ditangani oleh 2 orang dalam pemberian pakannya dan dalam berbagai kegiatan di kolam ini yang dilakukan pemberian pakan pagi dan sore hari dengan sistem pembagian hasil yaitu 45% untuk pengelola,
25% untuk pengembangan kelompok dan 30% untuk anggota. Jadi harapannya nanti semua anggota dan mungkin masyarakat di wilayah sini juga bisa mempelajari bagaimana budidaya lele dengan baik dan benar yang betul-betul bisa menghasilkan keuntungan. Kolamnya kita desain dengan sistem central drain, jadi pembuangannya mineral dari bawah kita beri paralon sehingga pembuangannya lebih mudah. Sehingga tidak, kalau kita membuang limbah itu tidak mengganggu ikan tidak stres. Beda dengan sistem kalau kita pompa atau kita sifon menggunakan pompa air. Itu nanti akan membuat ikan stres. Ini pun walaupun setelah dibuang langsung dikasih makan tidak masalah. Harapan ini berjalan lancar, maka harus didukung dengan kegiatan produksi benih. Salah satunya di Dusun Salam, Kelurahan Banjarharjo, juga terdapat kegiatan produksi benih lele sampai ukuran 6879 yang disiapkan untuk penyediaan benih bagi pembudidaya lele ikan konsumsi. Untuk pemijahan induk lele sendiri, kita memilih induk-induk yang memang sudah tersertifikasi dalam kondisi baik. Kita pijahkan di kolam-kolam pemijahan. Kemudian setelah nanti didapatkan anakan ikan atau larva ikan, itu kita lakukan pemeliharaan selama 2-3 minggu sehingga menghasilkan sampai nanti menghasilkan benih ukuran 2, 3 atau 3, 4 cm. Kita grading, kemudian kita besarkan lagi selama 3 minggu sampai menghasilkan benih ukuran 3, 5 sampai 4, 6 cm. Ini merupakan rangkaian pendedaran pertama. Nah, itu dalam prosesnya nanti terutama pada tahap awal itu kita memerlukan pakan alami berupa cacing sutra. Kemudian setelah pendederan pertama kita lanjutkan pada pendederan kedua, yaitu tebar benih ukuran 3, 5, 4, 6 cm. Kita pelihara selama 30 hari sampai menghasilkan benih ukuran 6, 8, 7, 9 cm. Yang hasilnya nanti setelah pemeliharaan pada pendederan tahap kedua, kita akan tebar pada bak-bak pembesaran di divisi yang berbeda. Apalagi yang perlu diperhatikan dalam kelancaran produksi ikan lele ini, juga produksi benih, yaitu tentang penyediaan yang namanya pakan alami yang digunakan pada saat awal benih masih umur-umur pasca larva. Apa itu? Yaitu cacing sutra atau tubifek. Nah, di Dusun Salam ini dan beberapa dusun lainnya di Kelurahan Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, terdapat kegiatan budidaya cacing alami. Ini untuk mensupport produksi benih lele di Kecamatan Kalibawang. Cacing sutra ini menjadi salah satu hal yang paling utama dalam kegiatan pembenihan karena kebutuhannya sangat banyak dan di lapangan untuk pasokannya sangat minim. Sehingga cacing sutra yang kandungan proteinnya sekitar 40-50% ini menjadi hal yang paling mungkin dicari oleh para petani karena kebutuhannya masih sifatnya musiman, tergantung dengan kondisi lapangan, di perairan juga sangat jarang, sehingga banyak kemudian berinovasi untuk membudidayakan cacing sutra.
Nah, cacing kalau orang perikanan itu mengatakan bagian yang sangat penting di dalam budidaya sebenarnya, bukan bagian yang disepelekan seperti yang orang ketahui. Kenapa? Karena di dalam budidaya ikan itu ada bagian fase yang sangat penting adalah fase pembenihan ikan. Nah, di pembenihan ikan itu kata kuncinya adalah pakan alami. Nah, pakan alami dari benih itu adalah cacing. Salah satunya cacing sutra yang ini ada bersama kita, ini yang akan kita tebar sebentar lagi. Di sini saya bersama tim pengabdian kepada masyarakat Departemen Perikanan Fakultas Pertanian UGM akan menebar cacing, ya, cacing sutra yang merupakan makanan lele ketika masih barusan menetas kemudian menuju ukuran benih. Ya. Pada kesempatan siang hari ini saya sangat berbahagia mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada tim dari pengabdian masyarakat dalam rangka Dies Fakultas Pertanian UGM yang ke-74 yang pada kesempatan siang hari ini akan secara simbolis melakukan penebaran cacing sutra sebagai benih dalam rangka untuk mendukung terpenuhi produksi cacing sutra di Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya saya juga mengucapkan selamat berdies untuk Fakultas Pertanian UGM yang ke-74. Mudah-mudahan Fakultas Pertanian UGM ke depan semakin jaya, semakin bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang unggul ditopang oleh kompetensi dari dosen-dosen yang begitu baik tentunya. Konsep dari produksi cacing sutra sampai ikan konsumsi ini adalah satu kesatuan yang secara terus-menerus harus dilakukan. Lalu peran apa kami dari Fakultas Pertanian UGM, khususnya Departemen Perikanan, khususnya lagi Prodi Aquakultur, mengapa ada di sana? Kami sebagai dosen memiliki Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, salah satunya adalah kegiatan pengabdian. Kami melakukan kegiatan pengabdian di Kecamatan Kalibawang, Kelurahan Banjarharjo khususnya, ini dalam rangka memenuhi kegiatan pengabdian Tridharma kami. Nah, secara khusus lagi pada tahun ini kami melakukan atau mengadakan Dies Fakultas Pertanian yang ke-74. Jadi kami sekarang tahun ini mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka Dies Fakultas yang ke-74. Semoga sedikit peran kami bisa mensupport, mendukung, mendampingi rekan-rekan kegiatan produksi ikan lele di Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Kalibawang, khususnya Kelurahan Banjarharjo.